Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalo. Teman-teman, ada nggak di antara kalian di sini yang pernah mendengar istilah sebuah-sebuahnya serigala, mereka tidak akan pernah tega untuk memakan anak-anaknya sendiri. Bahkan hewan yang dikatakan sangat buas, yang tidak memiliki akal budi seperti manusia saja, naluri mereka adalah untuk melindungi anak-anaknya. Mereka tidak akan pernah tega untuk menyakiti anak-anaknya. Namun mirisnya di dunia ini justru ada loh manusia yang kelakuannya saking begitu rendahnya, saking begitu kejinya, saking menjijikkannya, kelakuannya itu melebihi seekor binatang. Bagaimana tidak? Karena bagaimana bisa seorang ayah tega mengurung putri kandungnya sendiri selama 24 tahun dan selama lebih dari 2 dekade itu dia selalu melakukan penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap putrinya itu. Mungkin di antara kalian ada yang familiar ya dengan cerita ini. Mungkin kalian pernah mendengar film yang berjudul Girl in the Basement. Pembuatan film ini memang adalah adaptasi dari sebuah kisah nyata ya. Jadi ini kisah yang benar-benar pernah terjadi, tepatnya di Austria. Dan bagi kalian yang pernah menonton filmnya, kalian pasti udah merasa kayak mual, kayak jijik. Karena saking mengerikannya ya tindakan dari si ayah ini. Tapi sebenarnya film ini masih belum seberapa dibandingkan dengan cerita aslinya. Going down the basement. Dad. What is this place? Let me out! Cerita aslinya itu jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan filmnya ya. Jadi jika kalian penasaran dengan keseluruhan ceritanya, mari kita langsung saja masuk ke alur cerita Lalo hari ini. Elisabeth Fritz, dia lahir pada tahun 1966 di kota kecil Amstetten di Austria. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Joseph dan Rosemary Fritz. Dari luar, kehidupan keluarga mereka terlihat sangat normal ya. Namun ternyata di balik pintu rumah mereka ada seorang ayah yang sangat keras, kasar, dan sangat suka mengontrol, yaitu Joseph Fritz. Joseph lahir pada tanggal 9 April tahun 1935. Ia di lingkungan sekitarnya dikenal sebagai seorang pria yang terhormat, seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai teknisi listrik. Dia juga dikenal sebagai pria berkemeja rapi yang selalu bersikap ramah kepada para tetangganya ya. Dari luar, kehidupannya sangat stabil bersama dengan istrinya. Mereka membesarkan 7 orang anak di sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan ruang bawah tanah. Namun ternyata, di balik citra sosialnya yang terhormat, Joseph merencanakan sesuatu yang gelap yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di dunia ini. Ternyata sejak usia 11 tahun, Elisabeth itu sudah merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap ayahnya sendiri ya. Hal ini dikarenakan Joseph selalu menunjukkan perilaku yang tidak pantas, yang seharusnya tidak akan pernah dilakukan seorang ayah kepada anaknya sendiri. Dan mirisnya, sang ibu seakan hanya menutup mata. Entah karena dia merasa takut, atau karena dia tidak berani melawan perintah otoriter sang suami. Nah, pada tahun 1983, tepatnya saat menginjak usia 17 tahun, Elisabeth itu sempat untuk kabur dari rumah ya, karena dia sudah tidak tahan dengan segala sikap dan perilaku kasar dari ayahnya. Namun sayangnya dia tertangkap oleh polisi dan akhirnya dibawa kembali ke rumah orang tuanya. Dan mungkin saat itu Elisabeth tidak akan pernah menyangka bahwa kembalinya dia ke rumah itu merupakan awal dari neraka panjang yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena ternyata secara diam-diam sang ayah telah menyiapkan ruang bawah tanah di dalam rumahnya itu. Ruangan itu telah dibangun sejak tahun 1978 dengan pintu baja yang berat, kedap suara, dan hanya bisa dibuka menggunakan kunci khusus. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, tiba-tiba sang ayah yaitu Joseph, dia memanggil putrinya Elisabeth untuk turun ke bawah untuk membantunya dengan dalih dia baru saja merenovasi ruang bawah tanah di dalam rumahnya itu dan dia butuh bantuan Elisabeth untuk memegangi pintu saat dia sedang memperbaiki pintu itu ya. Dan Elisabeth pun mempercayai sang ayah, jadi dia turun ke bawah
Dan ketika dia masuk ke ruangan bawah tanah itu, sang ayah tiba-tiba langsung membekap mulut dan hidung Elizabeth menggunakan sebuah entah kain atau handuk yang sudah dibasahi dengan obat bius ya. Jadi seketika itu juga Elizabeth kehilangan kesadarannya dan dia terjatuh ke lantai. Dan sang ayah pun segera menutup pintu itu, menguncinya dari luar. Dan sejak saat itu pun Elizabeth tidak akan pernah bisa melihat dunia luar selama 24 tahun ke depan. Menghilangnya Elizabeth secara tiba-tiba dari rumah itu pun tentu saja membuat kepanikan bagi seisi anggota keluarga itu ya. Sehingga akhirnya sang ibu pun segera melaporkan hilangnya sang anak kepada pihak kepolisian. Akhirnya para polisi pun mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun anehnya, tiba-tiba sang ayah, yaitu Joseph, dia datang menghadap polisi sambil menyerahkan sebuah surat yang dia klaim itu adalah surat yang dikirim oleh anaknya yang kabur, yaitu si Elizabeth. Dan ketika polisi membaca surat itu menceritakan bahwa si Elizabeth ini ternyata sudah bosan dengan kehidupan keluarganya di Austria, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah itu karena dia tertarik untuk mengikuti semacam kayak sekte keagamaan gitu ya. Dan anehnya polisi mempercayai surat itu begitu saja. Penyelidikan kasus ini dihentikan dan akhirnya keberadaan Elizabeth pun dilupakan begitu saja oleh orang-orang di sekitarnya. Sejak peristiwa menghilangnya Elizabeth dari rumah itu, sang ayah pun, yaitu Joseph, dia jadi memiliki semacam kebiasaan baru ya. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di ruang bawah tanah. Jadi hal ini membuat istrinya sempat curiga. Dia bertanya-tanya, kenapa kok setiap jam 9 pagi, sang suami itu selalu turun ke ruang bawah tanah. Bahkan sering sekali dia menghabiskan malam di lantai ruang bawah tanah tersebut. Namun sang suami berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia itu di ruang bawah tanah sedang bekerja. Dia sedang menyiapkan rancangan mesin yang nanti akan dijualnya. Ya karena memang dia pekerjaannya kan sebagai seorang teknisi listrik kan ya. Dan istrinya pun dengan mudahnya mempercayai kebohongan yang telah dibuat oleh suaminya itu. Dia jadi berpikir bahwa wow, suaminya ini ternyata seorang yang pekerja keras loh, yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk karirnya. Bener-bener dodol sih istrinya menurutku. Bagaimana bisa dia nggak peka dengan sesuatu yang terjadi di sekitar rumahnya ya. Bagi istrinya, suaminya merupakan pahlawan keluarga, seorang yang sangat pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Namun bagi Elizabeth, ayahnya tak lain adalah seekor monster ya. Monster yang akan selalu datang mengunjungi dia 3 kali seminggu. Bahkan di 2 tahun pertama penahanannya, monster itu akan mendatangi dia setiap hari dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Aku kira setan pun bakalan sungkem sama ini orang. Bagaimana bisa dia tega melakukan hal sebejat itu kepada darah dagingnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Elizabeth hidup dalam ketakutannya. Setiap malam dia diperkosa oleh ayahnya, namun dia tidak bisa melakukan apapun karena sang ayah mengancamnya ya. Jika Elizabeth berani melawan atau jika dia berusaha untuk kabur dari rumah itu, maka ayahnya akan menyetrum dia sampai mati. Jadi Elizabeth hanya bisa pasrah hidup dalam ketakutan. Dan kemudian setelah 2 tahun dia hidup dikurung di sana, dia akhirnya hamil hasil hubungan gelap dengan ayahnya, namun dia mengalami keguguran ketika usia kehamilannya menginjak 10 minggu. 2 tahun kemudian, Elizabeth pun hamil kembali. Pada bulan Agustus tahun 1988, akhirnya lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Kerstin. Dan berlanjut 2 tahun kemudian, kali ini seorang bayi laki-laki akhirnya lahir dan diberi nama Stephen. Kerstin dan Stephen tetap berada di ruang bawah tanah bersama dengan ibunya. Mereka akan dibawakan jatah makanan dan minuman yang akan dibawakan oleh Joseph setiap minggunya. Dari tahun 1984 sampai tahun 2008, totalnya Elizabeth telah melahirkan sebanyak 7 orang anak. 3 orang anak diantaranya yaitu yang bernama Kerstin, Stephen, dan juga Felix. Mereka bertiga hidup bersama dengan Elizabeth di ruang bawah tanah. Mereka tidak pernah melihat cahaya matahari, tidak pernah bersekolah,
dan tumbuh dalam ruangan yang gelap. 3 orang anak lainnya yang diberinya nama Lisa, Monica, dan juga Alexander, ketiganya dibawa ke ruangan atas oleh sang ayah untuk tinggal bersama dengan dia dan istrinya. Namun dia nggak serta-merta langsung dibawa ke atas gitu ya. Dia berusaha untuk membuat alibi, gimana caranya dia bisa memanipulasi istrinya untuk menyembunyikan perbuatannya itu ya. Biasanya dia akan menaruh bayi itu di semak-semak dekat rumah atau di depan pintu rumah mereka, dan bungkusan rapi bayi itu disertai dengan catatan yang seolah-olah itu ditulis oleh Elizabeth, anak mereka yang telah kabur bertahun-tahun yang lalu ya. Di surat itu diceritakan bahwa Elizabeth telah melahirkan anak dan tidak sanggup untuk merawat bayinya, dan daripada dia menelantarkan anaknya, jadi dia pun menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Karena kan sekarang dia masuk ke sekte keagamaan, jadi dia nggak bisa rawat anak-anaknya. Dan anehnya, ibunya Elizabeth ini mempercayai kebohongan ini dengan sangat mudah. Bahkan bukan hanya ibunya Elizabeth ya, bahkan para petugas layanan sosial pun mempercayai hal ini. Para petugas layanan sosial itu tidak pernah mempertanyakan asal-usul dari anak-anak itu dan membiarkan mereka dirawat dan diadopsi oleh pasangan suami istri Joseph dan juga Rosemary. Dear Mom, I hope you have a boyfriend now, and we're doing okay, but I can't take it. Jadi ada 3 anak yang ditaruh di ruang bawah tanah tinggal bersama Elizabeth, dan 3 anak yang dibawa ke ruangan atas untuk dirawat oleh Joseph dan istrinya. Dan kehidupan di ruang bawah tanah itu sangatlah kejam. Elizabeth harus mengajari anak-anaknya membaca dan menulis dengan bahan seadanya yang ada di ruangan itu. Mereka hanya punya sedikit mainan dan hanya bisa menonton televisi kecil yang dipasang oleh Joseph. Namun ternyata masih ada 1 bayi lagi ya. Namun bayi ini meninggal dunia tak lama setelah dia dilahirkan, dan akhirnya jasadnya itu dibakar oleh Joseph di tungku pembakaran yang ada di rumah mereka. Parah sekali. Namun seperti pepatah yang mengatakan, sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai, pasti suatu saat lama-lama baunya juga akan tercium. Demikian juga hal ini terjadi dalam hidup Joseph. Seperti apapun dia berusaha membungkus rapi, namun kejahatannya itu tidak akan pernah bisa disembunyikan untuk selamanya. Hal ini berawal pada tanggal 19 April tahun 2008. Anak tertua yang hidup di ruang bawah tanah itu yaitu Kerstin, tiba-tiba dia jatuh sakit, dan sakitnya ini sangat parah ya. Jadi Elizabeth pun segera memohon kepada ayahnya untuk segera membawa Kerstin ini ke rumah sakit. Meskipun awalnya enggan, namun akhirnya lama-lama Joseph pun setuju, dan dia pun membawa sang putri ke rumah sakit. Dan ketika Kerstin ini dibawa ke rumah sakit ya, dokter yang menangani pun tentu saja langsung curiga ya. Karena ketika melihat kondisinya ini sangat tidak normal, sangat aneh. Tubuhnya lemah, kekurangan nutrisi, dan jelas tidak normal untuk seorang gadis yang berusia 19 tahun. Dan dokter pun mulai menanyai Joseph mengenai riwayat kesehatan keluarganya, namun jawaban Joseph ini terkesan mencurigakan ya, berbelit-belit dan nggak jelas gitu. Akhirnya karena curiga, para dokter pun segera melibatkan polisi untuk kasus ini. Jawaban Joseph yang terus berubah-ubah dan berbelit akhirnya membuat polisi jadi geram ya. Mereka merasa curiga, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka penyelidikan kembali terhadap kasus hilangnya Elizabeth. Para polisi pun juga mulai membaca dan menyelidiki setiap surat-surat yang diklaim oleh Joseph bahwa itu telah dikirim oleh Elizabeth. Dan entah akhirnya apa yang membuat Joseph akhirnya berubah pikiran, entah karena terus-terusan ditekan oleh polisi, dan entah mungkin karena hati nuraninya yang terketuk, entahlah, nggak ada yang tahu. Namun tiba-tiba akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2008, Joseph pun melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanahnya untuk pertama kalinya dalam 24 tahun itu ya. Elizabeth pun segera pergi ke rumah sakit, dan para staf di rumah sakit yang melihat kedatangan wanita yang dirasa sangat mencurigakan, akhirnya pun segera menghubungi para polisi.
Dan nggak lama setelah itu, para polisi pun datang untuk menginterogasi Elizabeth. Malam itu Elizabeth segera ditahan untuk ditanyai perihal mengenai penyakit putrinya dan juga mengenai kisah ayahnya. Awalnya Elizabeth bungkam ya, karena dia sangat ketakutan selama 24 tahun dia di brainwash, dia dicuci otaknya oleh ayahnya, dia takut kalau sampai dia kabur atau kalau sampai dia menceritakan hal ini kepada orang luar, dia takut hal buruk akan menimpa anak-anaknya ya. Dia takut ayahnya akan tega untuk menyakiti anak-anaknya. Jadi dia hanya bungkam ketika ditanya oleh polisi. Namun akhirnya ketika polisi berhasil meyakinkan dia bahwa polisi akan melindungi dia pun bersedia untuk menceritakan kisah yang sebenar-benarnya. Setelah polisi berjanji bahwa mereka akan melindungi Elizabeth dan tidak akan menyerahkan Elizabeth ke tangan ayahnya, Elizabeth pun akhirnya menceritakan kisah 24 tahun penahanannya di ruang bawah tanah yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Elizabeth menjelaskan kepada para polisi bahwa dia telah dikurung selama 24 tahun oleh ayahnya dan dia telah melahirkan 7 orang anak di ruang bawah tanah itu. Elizabeth menceritakan bahwa Joseph, sang ayah, akan selalu turun ke ruang bawah tanah pada malam hari dan membuat Elizabeth menonton film porno dan akhirnya memperkosa Elizabeth. Elizabeth juga menceritakan bahwa dia telah dilecehkan berkali-kali oleh ayahnya sejak dia berusia 11 tahun. Dan tanpa membuang waktu sedetik pun, polisi segera menangkap Joseph pada malam itu. Setelah penangkapan Joseph, para polisi pun segera membebaskan anak-anak Elizabeth yang dikurung di ruang bawah tanah. Para polisi juga menginterogasi Rosemary sebagai istri dari Joseph, namun Rosemary mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu dengan hal tersebut. Dia tidak tahu menahu tentang hal di mana suaminya telah mengurung putrinya. Jadi polisi beranggapan bahwa Rosemary sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Tapi kayaknya ya aneh banget ya, bagaimana bisa 24 tahun dia nggak curiga gitu loh, kalau putrinya dikurung di ruang bawah tanah. Ini kayak aneh banget, kayak nggak mungkin gitu sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, dia tetap kekeh mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu akan kasus yang menimpa putrinya. Bahkan para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai pertama rumah mereka juga tidak pernah tahu menahu akan hal ini. Karena setiap kali mereka mendengarkan kayak suara aneh, suara bising gitu, Joseph akan menjelaskan kepada mereka bahwa suara-suara berisik, suara bising itu hanya berasal mungkin dari suara pipa atau mungkin dari suara pemanas yang rusak ya. Kasus ini benar-benar mengguncang dunia. Pada tahun 2009, akhirnya Joseph pun diadili di pengadilan Austria. Ia didakwa dengan banyak sekali tuduhan seperti penyekapan, pemerkosaan berulang kali, perbudakan, penahanan ilegal, hingga pembunuhan karena membiarkan bayi sakit hingga mati. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Joseph Fritz. Ia ditempatkan di penjara dengan keamanan tingkat tinggi dan dipastikan tidak akan pernah bebas sampai akhir hayatnya. Waktu pun terus berjalan. Pada waktu itu sekitar tahun 2024, Joseph dilaporkan mengalami demensia dan menderita kelemahan fisik yang parah. Otoritas Austria pun mulai mempertimbangkan untuk memindahkan penahanannya ke penjara biasa atau bahkan memindahkannya ke panti jompo. Dan yang bisa kita duga, hal ini langsung memicu perdebatan etis dan publik tentang hukuman dan belas kasih. Lalu bagaimana dengan kisah Elizabeth? Elizabeth dan keenam anaknya yang selamat pun akhirnya mulai menjalani proses pemulihan yang sangat panjang ya. Mereka dipindahkan ke lokasi rahasia di Austria yang dikenal sebagai Desa X dengan identitas baru dan perlindungan yang sangat ketat dari negara. Mereka menjalani terapi intensif untuk memulihkan diri mereka dari trauma yang mendalam. Bahkan dikabarkan di tahun awal-awal pembebasannya ya, Elizabeth tuh dikabarkan bisa mandi 10 kali sehari ya. Hanya karena dia merasa sangat jijik dengan tubuhnya sendiri karena telah dinodai oleh ayah kandungnya. Sungguh sangat menyedihkan ya keadaannya. Nggak bisa dibayangkan betapa beratnya rasa trauma yang dia miliki pada saat itu. Anak-anaknya, terutama yang tumbuh di ruangan bawah tanah, mengalami tantangan perkembangan dan sosial yang luar biasa. Mereka hidup dengan identitas baru, jauh dari publik, berusaha melanjutkan hidupnya.
Elizabeth Fritz yang kini berumur 60 tahun akhirnya menjalani kehidupan yang penuh tantangan setelah dibebaskan dari penyekapan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Meskipun awalnya hubungan Elizabeth dan ibunya sempat tegang, sempat renggang, namun dikabarkan mereka mulai mengunjungi satu sama lain dan Elizabeth pun sudah berusaha legowo dan memaafkan ibunya atas ketidakberdayaannya dalam menolong Elizabeth. Kasus Elizabeth Fritz bukan sekedar kisah kriminal. Ini adalah cerminan pahit dari sisi tergelap manusia, namun juga bukti kekuatan manusia untuk bertahan, bahkan dalam keadaan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Kisah Elizabeth Fritz merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, bahkan di saat yang paling tidak terduga sekalipun ya. Kejahatan itu bisa terjadi di segala tempat, bahkan di dalam rumah dan dilakukan oleh orang yang paling terdekat dari kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Cerita Lalu. Dan nantikan kisah nyata lainnya. Bye-bye.